Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febi Kumala Putri dari kelompok 5 Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan memaparkan hasil makalah kami yang berjudul Perilaku Konsumen. Yang pertama, saya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor budaya. Budaya adalah kumpulan nilai dasar, persepsi, keinginan dan perilaku yang dipelajari oleh anggota masyarakat dan keluarga serta institusi penting lainnya. Faktor budaya terdiri atas yang pertama, budaya. Kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Yang kedua, subbudaya. Setiap kebudayaan terdiri dari subbudaya yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk para anggotanya. Dan yang ketiga, kelas sosial. Kelas sosial adalah kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam suatu masyarakat yang tersusun secara hierarki dan yang keanggotaannya mempunyai nilai, minat, dan perilaku yang serupa. Kedua, faktor sosial. Selain faktor budaya, perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, yaitu yang pertama, kelompok acuan. Kelompok acuan yaitu semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tatap muka atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku konsumen. Yang kedua, keluarga. Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat dan para anggota keluarga menjadi acuan primer yang paling berpengaruh. Yang ketiga, peran dan status konsumen. Konsumen berpartisipasi dalam banyak kelompok sepanjang hidupnya, misalnya keluarga dan organisasi. Yang ketiga, faktor pribadi. Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Karakteristik tersebut meliputi yang pertama, usia dan tahap siklus hidup. Konsumen mengonsumsi produk yang berbeda-beda sepanjang hidupnya. Yang kedua, pekerjaan dan lingkungan ekonomi. Pekerjaan konsumen juga mempengaruhi pola konsumsinya. Perusahaan pada umumnya berusaha mengidentifikasikan kelompok profesi yang memiliki minat di atas rata-rata produk mereka. Yang ketiga, gaya hidup. Konsumen yang berasal dari subbudaya, kelas sosial, dan pekerjaan yang sama dapat memiliki gaya hidup yang berbeda. Keempat, kepribadian dan konsep diri. Konsumen memiliki karakteristik kepribadian yang berbeda yang mempengaruhi perilaku pembeliannya. Yang keempat, faktor psikologis terdiri atas pertama, motivasi. Beberapa kebutuhan bersifat biogenik, kebutuhan yang timbul dari suatu keadaan fisiologis seperti rasa lapar, haus, resah, dan tidak nyaman. Yang kedua, persepsi. Persepsi didefinisikan sebagai proses di mana seseorang memilih, mengorganisasikan, mengartikan masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang berarti dari dunia ini. Yang ketiga, proses belajar. Proses belajar menjelaskan perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman. Sebagai besar perilaku manusia adalah hasil belajar. Yang keempat, keyakinan dan sikap melalui bertindak dan belajar. Konsumen mendapatkan keyakinan dan sikap keduanya berpengaruh dan berperilaku pembelian. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, yaitu model perilaku konsumen. Model perilaku konsumen dari Howard dan Seth. Model Howard dan Seth tentang perilaku membeli berisi 4 elemen pokok, yaitu pertama, bahan atau input. Sebagai bahan dari model yang berupa dorongan dari sumber pemasaran termasuk periklanan dan lingkungan sosial. Yang kedua, proses intern. Dalam model Howard dan Seth, proses intern dari pembelian digolongkan dalam dua bagian, yaitu pengamatan dan belajar. Kedua variabel tersebut mempunyai susunan yang berurutan. Seseorang dapat belajar dari suatu pengamatan lebih dahulu. Yang ketiga, hasil atau output. Sebagai hasil dari model Howard dan Seth adalah keputusan untuk membeli. Keempat, pengaruh eksogen. Terhadap variabel-variabel eksogen yang ikut mempengaruhi perilaku pembelian meskipun pengaruhnya tidak terlalu besar.
Variabel-variabel tersebut adalah: satu, pentingnya pembelian; yang kedua, sifat kepribadian; tiga, status keuangan; keempat, batasan waktu; kelima, faktor sosial dan organisasi; keenam, kelas sosial; ketujuh, kebudayaan. Selanjutnya, model perilaku konsumen dari Kotler. Pembelian oleh konsumen banyak dipengaruhi oleh karakteristik. Yang pertama, kebudayaan terdiri dari budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Yang kedua, sosial yang terdiri dari kelompok, acuan, keluarga, peran, dan status. Yang ketiga, personal yang terdiri dari usia dan siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, serta konsep diri. Yang keempat, psikologi yang terdiri dari motivasi, persepsi, proses belajar, kepercayaan, dan sikap. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, yaitu strategi pemasaran dan perilaku konsumen. Strategi pemasaran atau marketing strategi adalah suatu rencana yang didesain untuk mempengaruhi pertukaran dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun strategi pemasarannya yaitu: satu, penciptaan ragam produk, yaitu menciptakan suatu barang yang beragam atau yang berbeda sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kedua, segmentasi pasar, yaitu strategi yang perlu dipahami untuk berbisnis, untuk mengembangkan suatu bisnis yang dijalani. Yang ketiga, promosi. Setelah segmentasi dilakukan, strategi promosi yaitu mengenalkan suatu produk yang dijual. Keempat, faktor psikologis. Faktor psikologis terdiri atas: pertama, motivasi. Beberapa kebutuhan bersifat biogenik, kebutuhan yang timbul dari suatu keadaan fisiologis seperti rasa lapar, haus, resah, dan tidak nyaman. Yang kedua, persepsi. Persepsi didefinisikan sebagai proses di mana seseorang memilih, mengorganisasikan, mengartikan masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang berarti dari dunia ini. Yang ketiga, proses belajar. Proses belajar menjelaskan perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman. Sebagai besar perilaku manusia adalah hasil belajar. Yang keempat, keyakinan dan sikap melalui bertindak dan belajar. Konsumen mendapatkan keyakinan dan sikap, keduanya berpengaruh dan berperilaku pembelian. Selanjutnya, pembahasan keempat yaitu teori motivasi Maslow, Freud, dan Herzberg. Yang pertama, Maslow. Maslow menjelaskan bahwa kenapa orang didorong oleh kebutuhan, yang dikarenakan setiap orang tersusun dari hierarki atau paling mendesak yang mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Yang kedua, Freud mengasumsikan bahwa kekuatan psikologi yang membentuk perilaku manusia sebagai besar tidak didasari dan bahwa seseorang tidak dapat sepenuhnya memahami motivasinya dirinya. Yang ketiga, Herzberg mengembangkan teori dua faktor yang membedakan di Stratifiers atau faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan dan Stratifiers faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan. Tidak adanya di Stratifiers saja tidak cukup. Sebaiknya Stratifiers harus ada secara aktif untuk memotivasi pembelian. Selanjutnya, yang terakhir, pembahasan terakhir yaitu proses pengambilan keputusan. Yang pertama, pengenalan masalah. Mengenal atau menyadari masalah yang terjadi di suatu perusahaan. Yang kedua, pencairan informasi. Seorang konsumen yang mulai timbul minatnya akan terdorong untuk mencari informasi lebih banyak. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Kebanyakan model dari proses evaluasi konsumen sekarang bersifat konoktif, yaitu mereka memandang konsumen sebagai pembentuk penilaian terhadap produk, terutama berdasarkan pada pertimbangan yang sadar dan rasional. Keempat, keputusan pembeli. Memutuskan membeli suatu barang yang betul disukai atau dibutuhkan.
Yang kelima, kepuasan sesudah pembelian. Setelah membeli suatu produk, seorang konsumen mungkin mengecek barang dibeli apakah merasa puas atau ada tidaknya kerusakan di barang tersebut. Keenam, tindakan sesudah pembelian. Konsumen yang tidak puas akan mengambil suatu barang atau pembelian mungkin ada dua tindakan: meninggalkan atau mengembalikan produk tersebut, atau mereka mungkin berusaha mengurangi ketidakcocokannya dengan mencari informasi yang mungkin mengkonfirmasikan produk tersebut sebagai bernilai tinggi, atau menghindari informasi yang mengkonfirmasikan produk tersebut sebagai bernilai rendah. Yang ketujuh, penggunaan dan pembuangan sesudah pembelian. Pemasar juga harus mengontrol bagaimana pembelian, menggunakan, dan membuang suatu produk. Bila konsumen menemukan cara pemakaian penggunaan baru ini, haruslah menarik minat pemasar karena penggunaan baru tersebut dapat diiklankan. Itulah tadi pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.